Assalamualaikum Pak Fadil. Ya, waalaikumsalam, Pak. Lanjutkan. Tunggu Pak Romi Laris karena dulu lah. Ini Pak Oke. Fadil bimbingnya sudah ada. Iya. Oke. Halo, Pak Romi. Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Romi. Sudah mulai ke Pak? Belum kalau? Belum, Pak. Belum. Oke, kita mulai aja ya. Ya. Oke, silakan Pak Fadil. Oke, terima kasih Pak Budi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Budi, Pak Budi Rahmani, sama Pak Rigar, telah berkenan untuk sidang skripsi ya pada hari ini. Kemudian untuk Rizkan nanti ada 4 komponen penilaian. Iya, Pak. Mungkin di dalam ini ada 4 komponen yang dinilai. Yang pertama tentang penelitian, risetnya di sana 30%. Kemudian laporan atau naskahnya 30%. Nah, jadi tentang penelitian sama laporan itu sudah dilakukan. Ya, nilainya mungkin sudah diberikan oleh para peneliti. Nah, di sini yang kita bisa rubah itu pada bagian presentasi sama demonstrasi dari alat. Iya, Pak. Silakan presentasi sebaik mungkin. Kemudian nanti yang dinilai dalam presentasi itu adalah tahapan penyampaiannya sama argumentasi. Kemudian terkait dengan demonstrasi di sana tentang instalasi sama Oke, sebelum kita mulai, silakan berdoa dulu. Sudah, Pak. Oke, kalau gitu silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ulun Rizky Ansari. NIM 301-6202-3016. Sebelumnya ulun sangat berterima kasih kepada dosen pembimbing ulun, Pak Fadilah, dan kepada kedua penguji, Pak Budi Rahmani dan Pak Rizar Rumiadi. Di sini ulun mau mempresentasikan seminar skripsi yang berjudul Prototipe Kendali Lampu Rumah Jarak Jauh dengan Kontrol Telegram. Pertama, permasalahan yang ada yang saat ini ialah sistem saklar lampu yang masih menggunakan saklar, yaitu dengan sistem on-off, yang kebanyakan membuat setiap orang kelalaian yang lupa mematikan. Lupa mematikannya yang mengakibatkan peningkatan pembayaran tagihan listrik dan pemborosan. Dan rumusan masalahnya ialah bagaimana merancang lampu rumah
jarak jauh berbasis Arduino dengan kontrol aplikasi Telegram dalam pengendalian lampu rumah. Dan bagaimana cara membuat chatbot Telegram menggunakan bot AP Telegram dengan Node MCU ESP8266. Dan batasan masalah ialah penggunaan aplikasi Telegram sebagai kontrol untuk lampu rumah sebagai arus listrik. Menggunakan media chat bot pada aplikasi Telegram sebagai penghantar pesan ke Node MCU ESP8266. Tujuan dari penelitian ini ialah membuat alat kendali lampu rumah dengan Arduino dengan kontrol Telegram. Ada penelitiannya, manfaatnya ialah untuk menghemat energi listrik yang terus meningkat karena kelalaian pengguna yang lupa mematikan dan terus-menerus hidup saat pengguna tidak ada di rumah. Dan ini kerangka pemikirannya. Permasalahannya sering terjadi kelalaian dalam menggunakan pemakaian lampu rumah yang menyebabkan perangkat tersebut hidup terus-menerus saat tidak ada orang di rumah, yang berakibat pemborosan listrik karena hidup dalam keadaan lama. Pendekatannya modul relay, saklar, modul Wi-Fi, terminal Telegram. Maka coding Arduino IDE dan hasilnya perangkat prototipe kendali lampu rumah jarak jauh berbasis Arduino dengan kontrol Telegram. Ini rangkaiannya. Rangkaiannya ini. Dijelaskan nanti. Ending dulu, Pak. Ini, Pak, yang kalau energi listriknya masuk dari ke node MCU, sedangkan Telegram ini ke internet, terhubung internet dan Wi-Fi saling terhubung. Node MCU ini sudah connect ke Wi-Fi dan ini masuk ke relay. Ini jalurnya, Pak. Semalah pakai saklar otomatis, saklar apa namanya, saklar manual juga, Pak. Jadi ini jalur kabelnya ada 2, lampunya ini dapur, kamar, ruang tamu, dan di teras. Yang di belakang ini yang alatnya. Yang ini kabelnya ada 2, Pak. Satu kabel untuk ke relay dan ke Node MCU, sedangkan satunya lagi ke saklar manual. Jadi apabila kita bisa Ya, silakan Pak Budi. Riskan langsung aja lah, Pak Romi, kita langsung aja betapun Pak Romi lah. Soalnya ini kan sudah banyak nih, Riskan. Mohon maaf saya potong karena memang ada yang apa namanya miss tadi. Yang pertama dari uraian latar belakang ke permasalahan, kemudian tadi ke tujuan, sampai ke kerangka pemikiran itu rasanya belum menyambung antara kesemuanya. Kemudian saya tadi bingung lagi di rangkaian sini. Mungkin Pak Romi ini juga akan bertanya hal yang kurang lebih sama nanti dengan yang saya tanyakan, karena itu listrik PLN itu nggak mungkin langsung masuk ke Node MCU. Dari rangkaianmu aja itu pasti sudah, kan rangkaiannya sudah jalan, alatnya sudah jalan berfungsi. Itu nggak mungkin dari listrik yang 220 masuk langsung ke Node MCU. Nah, jadi saya dari awal tadi sudah bertanya-tanya, mungkin ini tidak 1-2 orang yang mengangkat masalah atau perangkat yang menggunakan MCU, kemudian menggunakan lampu dan menggunakan Telegram sebagai media untuk mengendalinya itu kan. Dan apa namanya, saya jadi berpikir, mungkin kawan-kawan yang lain juga berpikir itu di dosen-dosen, ini orang yang samakah yang membuatkan perangkat ini sehingga judul ini diangkat oleh lebih dari 3 orang tampaknya di sini di Banjarbaru itu yang saya uji aja ya. Kalau yang dari uji yang lain itu bisa jadi menemukan perangkat serupa dengan komponen juga yang serupa. Nah, jadi apakah satu orang yang membuatkan ini, apakah ini memang Riskan sendiri yang merakit, membuatnya, memprogramnya? Itu jadi pertanyaan besar saya tadi. Jadi sudah ada berapa tuh pertanyaan itu?
Jadi pertanyaan yang pertama aja dulu. Ini yang buat ini riskan sendiri apa ada orang yang membuatkan merakitkan? Karena dari penjelasannya tampaknya bukan riskan yang membuat ini. Oh ini Pak, loan sendiri Pak yang membuatnya Pak. Nah, yang jadi pertanyaan tadi saya lanjutkan kalau emang riskan yang membuat. Itu si listrik 220 masuk ke pin mana di Node MCU-nya? Pin yang anunya dari MCU Pak. Dimulai di 1 sampai di 4 Pak. Nggak mungkin dari listrik 220 masuk ke situ, anu riskan. Yang anunya kok Pak, yang pin yang ke relay ke Pak. Nah, itu dia ya kan, ada yang pin ke relay kan. Artinya blok diagram yang kamu buat di sini, yang riskan buat di sini itu salah. Karena apa? Karena listrik 220 itu tidak mungkin masuk ke MCU. MCU itu kan dia kan tegangan kerjanya kan kurang lebih 5 volt atau 3,3 volt gitu kan di dalam. Enggak. Nah, jadi yang masuk ke situ bukan listrik 220. Yang terhubung dengan MCU itu adalah jalur data. Nah, coba tuliskan aja deh yang menjelaskan. Jangan saya nanti saya yang ujian gitu. Enggak. Itu kalau ulun Pak langsung apa pakai kabel USB Pak. Itu kan langsung oncolok ke listriknya. Sedangkan kabel satunya lagi ada di untuk menghidupkan yang node MCU-nya. Kabel apa? Itu kan maksudnya Pak. Yang ini Pak. Itu listrik 220 itu tegangannya berapa? Listrik PLN tegangannya berapa? Tegangannya Pak. Yang ini kalau saya nggak bisa nunjuk ya. Yang warna kuning itu, yang PLN itu berapa tegangannya? tegangan normalnya kah Pak? Tegangan normalnya. 3,4 Pak. Tuh kan? Padahal sudah saya sebutkan Pak Romi, listrik PLN 220. Dia bingung tegangannya berapa. Kok 3,5? Jangan-jangan itu ditanya lagi loh Pak Romi, itu AC apa DC? Apa jawabannya, Rizka? Listrik PLN itu AC apa DC? AC lah Pak. Kan? Tegangannya berapa tadi? Normalnya. Tegangannya 220 Pak. 220. Nah, terus itu apakah langsung masuk ke node MCU-nya 220-nya? Apakah ada apa lagi di situ? Kalau rangkaian ini Pak langsung aja Pak. Coba saya lihat rangkaiannya, coba diperlihatkan. Yang ini ada Pak di kamera satunya Pak. Nah, kamera satunya belum hidup. Oh jadi sudah Pak. Nah, ya coba yang di bawah kayak Pak nampilkan itu sampai 2 jam Pak. Yang putih itu apa? On. Tampaknya adaptor kan? Yang putih yang mana Pak? Saya nggak bisa nunjuk ya dari sini. Enggak. Tunjukkannya. Nah, itu kan lampunya ada 5. Ada 4 Pak. Nah, iya, ada 4 ya. Nah, MCU itu dapat power, dapat tegangan kerja itu dari mana? Ini langsung kabel sini Pak. Iya, langsung kabelnya dapat dari mana dia? Dari listrik Pak. Nih Pak yang ini colokannya. Mana? Tunjukkan. Langsung colokan ini Pak. Saya tidak melihat dari sini, coba ditunjukkan. Ini Pak. Ini tadi saya yakin. Haruskan coba di close dulu share screen-nya. Jadi biar bisa lebih besar nanti. Ini Pak. Kelihatan apa? Gambarmu yang gambar lampu ini alatnya mat. Tidak ada gerakan sama sekali. Oh belum menggerakkan Pak. HP internet saya.
Ini kan Pak koneknya ke Telegram Pak, ini menghubungi Pak Telegramnya Pak. Pertanyaan telegramnya, saya tanya aja si Note MCU dapat power dari mana? Itu dulu aja dijawab. Kalau Oni langsung Pak, masukin Pak. Langsung itu ya langsung apanya? Jadi dari listrik 220 itu kemana dulu, baru kemana lagi? Ini kok nggak kelihatan. Nggak kan? Pak, Saya ada adapternya atau apa kan untuk pindah jaringan dulu sebentar. Coba Rizkan Anda runtun dulu gitu loh. Kalau yang dimaksud dari PLN-nya itu kemana, terus masuk MCU-nya pakai apa, begitu loh. Oh, enggak. Gitu loh. Ini kalau dari DPLN-nya on pakai telepon apa yang saklar yang kontak Pak, sudah itu on pakai kabel USB yang adapter ini Pak, adapter HP. Kita hidupkan. Artinya dari apa namanya dari PLN yang 220 itu kan harus dikonversi dulu karena si Note MCU itu pakai tegangan kalinya DC. Tegangan kalinya biasanya sekitar 5 volt itu kan kalau perangkat digital itu. Tapi ada juga yang 3,3 volt. Bentar nih gambar saya masih terlihat jelas tidak lag karena di tempat saya Pak. videonya Pak Romi hilang, videonya Pak Fadil hilang, kemudian videonya si Rizkan juga hilang. Ini jelas aja Pak. suara Pak Budi masih kedengaran juga. Nah, saya sudah pindah jaringan. Gambarnya Rizkan hilang. Jadi saya tidak melihat tadi apa yang dijelaskan Rizkan. Yang gambar yang alatnya kah Pak? Semuanya. Gambar ulon. Sudah ketahuan Pak? Suaranya masih jelas tapi gambarnya hilang. Baiklah, biar gambar anunya aja, suaranya aja. Video dari saya sering ini Pak, sering off. Oh, videonya Pak Romi apa video dari Ulun Pak? Sering off sendiri otomatis, saya bingung juga nih. Ini jaringan Pak. Oh, Pak Fadil? 25 biasanya begitu. Gambarnya hilang tuh Pak Fadil. Ya, tapi kalau misalnya bisa, saya kira untuk ini ya nggak masalah, mungkin bisa terus saja, nggak masalah. Ya, silakan diteruskan Pak Budi. Tadi sampai jadi sekali lagi si apa namanya Rizkan, si Note MCU kemudian atau perangkat digital lainnya yang Arduino, misalkan kalau pakai Arduino itu kan semuanya menggunakan tegangan kerja yang tipenya DC. Jadi tidak mungkin kalau tadi di blok diagramnya apa namanya listrik PLN yang 220 itu langsung masuk ke Note MCU. Itu yang saya ragukan, dan otomatis kalau pengetahuan saya itu salah ininya apa namanya keterangannya. Jadi tadi dari N220 kata Promi kan harus ada adaptornya dulu yang mengonversi tegangan AC menjadi tegangan DC melalui itu tadi itu kan entah dia langsung dihubungkan dengan adaptor kemudian ada kabel khusus yang 2 pin ground dengan positifnya atau tadi melalui apa namanya kabel USB tadi. Karena USB itu rata-rata kan 5 volt keluarnya. Yang lebih lah, berapa persen itu kan toleransinya. Kemudian coba masuk ke blok diagram lagi tadi anu Rizkan. Ini ke Pak. Nah, tampil ke Pak? Udah tampil. Nah, si Note MCU itu kan relaynya kan relay 4 channel. Kemudian si Note MCU tadi kata si Rizkan yang dipakai pinnya D1 sampai D4. D0 sampai D3 apa D1 sampai D4? On paling Pak, mulai bawah Pak. Oh, dibalik. Ini dibalik. Dibalik jadinya dipakai pin berapa aja?
mulai di A4 Pak. Oh, D4 Di sampai 5, 6, 7 ya berarti ya. ada yang di A4, di 3, di 2 itu Pak, naik ke atas. Oh, 3, 2, 1. Baik. Nggih. 3, 2, 1. Nah, terus apa namanya cara memberi data ke relay itu dari Node MCU-nya seperti apa? Nah, Yang Telegramnya Pak, dari Telegram Pak. Nah, jangan Telegramnya dulu, karena itu kan Telegram itu kan nanti apa namanya? Saya hanya bertanya anunya aja dari sisi hardware. Kalau misalkan siriskan tanpa Telegram dulu, mau menyalakan lampu yang nomor 1 misalkan dari Node MCU ke relay, itu data yang diberikan ke Node MCU ke relay-nya apa? Datanya yang codingnya kan maksudkan Pak? Boleh codingnya. Codingnya itu Pak, apa namanya? Lupa ulun Pak yang di codingnya. Nah itu dia. Padahal sederhana aja sebenarnya itu kalau ketawa tuh forum itu. Kan berupa data digital. Inggih, digital ya Pak, yang power like hack lawan lo Pak. Nah itu dia, itu aja yang di jangan lupa gitu aja. Pak kata-katanya Pak, yang kan bahasa Inggris Pak. Kamu tahu hack dan law itu aja Pak. 0 atau 1 itu kan. Yang dipakai apa? 0 atau 1 untuk menghidupkan lampu. Jadi pertanyaan sebenarnya sederhana aja. Untuk menghidupkan lampu, perintah yang diberikan secara digital dari Node MCU ke relay itu 0 atau 1 itu aja. Ini Pak, relaynya pakai aktif low Pak. Aktif low. Berarti aktifnya dengan angka 0 atau angka 1? Kalau ulung kada pakai angka apa langsung low itu Pak maksudnya. Nah, low itu 0 apa 1? Oh, 0 Pak. Nah, baik. Nah, itu dia. Itu aja sebenarnya, sederhana aja yang Baik, kemudian kalau itu kan menggunakan apa namanya Telegram tadi. Nah, di Telegram itu ada aplikasi khusus lagi kayak yang mengoneksikan antara Telegramnya ke Node MCU-nya. Apakah Telegram apa aja bisa gitu? Ini Pak, Telegram semuanya bisa, cuma pakai apa Pak? Yang kayak bot Pak. Terus nah, bot itu kan karena kita membuat bot baru dengan nama kita. Jadi dikoneksikan pakai yang ID-nya ada Pak, tokennya itu dimasukkan ke coding di Arduino. Apa namanya ID-nya itu didapatkan dari ID-nya si Node MCU apa dibuat sendiri ID-nya? Bukan Pak, dari Telegram. Telegram ngasih ID-nya, jadi kita membuat yang buat barunya Pak. Kalau misalkan si Bluetooth itu kan si perangkatnya kan sudah punya ID sendiri gitu kan, ada nomor sekian itu nomor desimal hexadesimal atau ya biasanya hexadesimal itu yang kalau ini ID-nya berupa apa? Berupa angka Pak. Angka biasa ya, berapa digit? Angka biasa sekitar 20 angka Pak. 20 digit. Berarti si Node MCU punya ID sendiri kan mestinya kan? Oke. Cara mendapatkan ID-nya apakah sudah tertulis di spesifikasinya apa ada cara khusus yang dilakukan sehingga ID-nya itu bisa diekstrak dari Node MCU-nya? Yang ID Telegram Pak? Itu langsung di sini Pak. Kita kan buka Telegram dulu Pak, yang itu cari kayak pencarian di buat pader Pak. Buat pader. Mungkin on tampilkan aja Kak Pak. Boleh kalau mau ditampilkan. Jadi on tutup awalnya dulu Pak yang stop. Boleh, stop di terminal. Nah, jadi ini Pak. Apa namanya? Nah kan Pak kita cari Pak buat Telegramnya Pak dulu Pak. Nah, mantul suaranya Pak. Nah. Itu kita klik start Pak. Karena ada ini Pak yang neobot. Nah, sudah itu. Nah, tulis namanya Pak lampu pintar. Kita ini kan memberi nama Pak. Ketahuan Pak. Lampu pintarnya itu berarti di setting di Node MCU ya, di Arduino-nya ya? Bukan Pak, ini nama kayak nama profilnya kita ini Pak. Sajian kita ini. Nah, ini Pak.
namanya. Tapi dibuat sendiri berarti. Enggak, dibuat sendiri Pak. Terus Pak keluar yang apa nih tokennya, token HTTP-nya itu yang di copy ke note ini NGO yang codingnya Pak, codingnya Arduino. Itu aja Pak yang saling menghubungkannya caranya. Terus apa namanya di Telegram tahu itu lampu 1, lampu 2, lampu 3 apakah bisa dinamai sendiri? Oh bisa Pak di anunya di codingnya. Di codingnya Kan on ada ininya berarti ya. ini kan ada lampu ada kamar Pak, jadi dinamai sendiri tergantung pinnya, pin yang di apa namanya nih, pin not MCU-nya kemana. Terus kalau misalkan apa namanya pertama kali dijalankan gimana ininya? Coba di demokan ininya alat dan juga si Telegramnya. Oke. Ini kan Pak langsung tulis aja langsung Pak lampu mana yang mau hendak. Jadi kan mau nyalakan lampu dapur. Ini Pak. Terus on kirim Pak. Nah ini Pak. Karena ada balasannya Pak. Balasan itu kita mah di coding juga Pak. Apa balasannya? Udah jalan. Nah itu Pak. Nah, tadi belum ada balasannya kan? Ini sudah ada Pak. Sudah ada. Lampu dapur sudah menyala. Belum betul. Enggak. Kalau kita salah ketik Pak atau kayak typing ada balasannya Pak. Misalkan lampu dapur 1 ketulis. Dapur 1. Nah ini Pak. Nah ini Pak. Perintahnya salah. Okay. Itu case sensitif apa harus misalkan huruf besar huruf kecilnya berpengaruh Hanu? Kan sensitif maksud saya. Itu ada pengaruh Pak. Ada pengaruh ya. Berarti huruf besar semua nyalakan lampu 1 itu nyala. Enggak Pak. Jadi itu di codingnya sudah diatur di awalnya Pak. Oh gitu. Baik, silakan Pak Romi dulu lanjutkan. Karena belum kelapasan. Silakan Pak Romi. Halo, Pak Romi. Kayaknya foto nih sama beliau. Baik, sambil nunggu Pak Romi. Maaf, ini batuknya masih ada. Lampunya 4. Enggak Pak. Tadi masih nyala kah itu anunya lampu dapurnya Sudah Pak, sudah mati Pak. Oh iya itu Pak. Nyalakan lagi ke Pak. Coba di. Oh yang cara matikannya Pak Mas Tepian. Ya, cara matikannya. Apa nyalain dulu Pak lah. Nah kalau lon Pak, kata perintahnya matikan lampu dapur. Ini Pak. Mati. Udah mati Pak. Baik, itu Pak Romi sudah hadir. Silahkan Pak Romi dilanjutkan, kan ada yang masih jadi unek-unek Pak Romi. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi banyak sekali model-model apa namanya ya, pengendalian seperti ini. Sudah ada beberapa ya, saya uji juga yang kemarin itu dari bimbingannya Pak Boy juga ada, cuma bikin ya apa namanya bukan pakai Telegram gitu ya, tapi langsung menggunakan jaringan WiFi gitu. Mirip-mirip lah kayak gini gitu ya. Kita langsung ke pokok permasalahan saja. Saya mau mencikapi ini loh, masalah permasalahannya katanya masalah pemborosan begitu. Apa memang ada kajian tentang boros tidaknya penggunaannya
yang tidak terkontrol itu apa punya data nggak Anda, Mas Rizkan, tentang pemborosan yang Anda klaim bahwa dengan alat ini Anda bisa mengurangi pemborosan pembayaran listrik? Ada nggak bukti-buktinya itu? Ada Pak, dari yang kuesioner Pak. Sekarang begini, kalau kuesionernya itu Anda yang menyebarkan untuk kuesioner, berapa responden yang Anda sebarkan? Untuk 10 siapa Pak. saja respondennya, apa dari ada berapa, kemudian siapa-siapa saja, punya profesi apa dan sebagainya. Ada nggak data-data itu untuk kuesionernya? Pak, ada Paknya sekitar 10 orang Pak yang ada di kampung umum sini Pak. Saya ingin tanya lagi satu gitu ya. Eh, apa signifikan nggak antara setelah adanya alat ini dengan sebelum adanya alat ini, gitu loh, untuk penarikan listriknya, untuk borosnya? Saya mau buktikan saja, gitu loh. Ini. Benar nggak irit? Benar nggak boros, begitu loh. Karena intinya Anda mau ngirit gitu kan? Nggih. Iya. Tapi ada nggak kajian itu? Saya nggak lihat itu, gitu loh. Itu yang pertama. Nggih. Ya. Yang Kemudian hasilnya Pak lah. paling nggak ada kajian pertama gitu loh. Ada Nggih, kajian nggih. pertama. Yang sudah ada alatnya. Ya gitu loh. Ya gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam rangkaian yang mungkin senada saja dengan Pak Budi yang sebelumnya, Anda membuat suatu apa ya, diagram alat dan sebagainya, uh, itu kesannya itu ngawur loh gitu dah. Kalau dari sisi ininya benar-benar fatal itu kalau seperti itu tuh. Masa jujur aja kalau 220 masuk ke MCU nggak lama gitu, mungkin dalam 1 detik sudah hancur gitu loh. Iya betul. Kemudian yang ke apa namanya, diagram wiringnya juga itu, waduh, kacau balau. Sebenarnya ada beberapa kaidah-kaidah diagram wiring yang Anda pakai untuk mempresentasikan sebuah jalur gitu ya, meskipun pakai warna itu harusnya diruntun enak gitu loh, nggak campur baur begitu, jujur saja. uh, itu memusingkan jujur, kalau orang awam mungkin nggak bisa gitu ya, dia nggak paham. Nah, yang ketiga ini urusan responden. Kalau responden itu kalau cuma 10, saya kira tidak menunjukkan representasi apa yang sebenarnya dari permasalahan. Jujur saja, itu tidak mencukupi. Mestinya Anda mengambil responden untuk kuesionernya itu paling tidak 30 sampai 50. Kalau cuma 10 nggak bisa, itu jujur saja, itu nggak bisa, ya. Karena permasalahan yang anda ingin apa namanya diselesaikan itu, kalau cuma dari 10 saja itu nggak menyelesaikan gitu loh, nggak mempresentasikan. Artinya gini, pendapatnya yang sedikit itu belum tentu menghasilkan itu ya, menjawab begitu loh, tidak. Banyak kita variasi itu, banyak itu lebih ini gitu ya. Kemudian datanya, Anda tadi yang pertama tadi yang saya bahas pertama itu datanya tentang pemborosan. Benar nggak boros? Harusnya ada rekening PLN yang menyebutkan ini loh yang tidak dikontrol alat begitu. Ini yang sudah dikontrol alat. Nah, kita lihat, kita bandingkan. Begitu kan? Ya. Gitu. Adakah buktinya itu? Nggak ada. Nah, itu. Tapi begini, kita ambil jalan tengah saja. Ya, jadi begini, yang pertama masalah yang kalau Anda ingin ngupas tentang pemborosan, harus ada
penelitian tentang pemborosan itu dulu gitu ya. Tapi saya kira nggak masalah, kita ambil jalan tengah saja. Jadi ya untuk permasalahan saya kira ini murni sebagai model begitu. Jadi tidak lagi membahas tentang masalah pemborosan. Jadi saya tidak sependapat kalau ini dipakai sebagai dasar dari permasalahan Anda untuk mengurangi pemborosan. Itu yang pertama. Kita ambil jalan tengah saja seperti itu. Kemudian ada perbaikan. Ya, tentang diagram itu tadi. Diagram itu tolong diperbaiki. Detailnya lah gitu ya. Kalau dari PN dia pindah kemana dulu? Ke adaptor dulu ya. Adaptor diturunkan dari 220 turun ke spesifik yang diinginkan oleh MCU begitu. Ya itu nanti juga saya berikan catatan nantinya. Nanti dan kita lanjutkan catatan yang memang ada gitu ya. Kemudian yang ketiga responden gitu. Kalau cuma 10 saya nggak sependapat itu, saya nggak yakin itu, jujur. Ya, oke. Ya kira-kira itu dulu. Pak Budi mungkin ada mau nambahkan juga, silahkan. Baik, tadi Rizkan kan sudah menjelaskan urutan langkah mengoneksikan antara Telegram ke NetMCU-nya. Itu kalau nanti sudah ada di naskah, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada, nanti urutan detailnya itu tolong ditulis dan disampaikan di naskah di bagian bab 3 ya, Anu ya. Enggak, Pak. Ada, mungkin saya belum menemukan itu di naskah, nanti itu bisa jadi masukan berharga. Jadi tadi kata Pak Robi juga, kita jangan fokus kepada proses hematan pemakaian energi listrik PLN, karena kalau itu yang difokuskan nanti di bahasannya ataupun disinggung lah di naskah proposal skripsinya Rizkan, itu nanti dicari terus sama Pak Romi tadi kan, dikejar terus mana anunya, mana buktinya, mana uraiannya, mana datanya. Tapi kalau bisa itu dihilangkan saja kalau memang mungkin disinggung sedikit tapi tidak perlu dijadikan fokus. Jadi bisa jadi judulnya akan nanti disesuaikan. Kalau ini tadi judulnya prototipe kendali, nah mungkin ditambah aja prototipe model kendali lampu penerangan rumah jarak jauh dengan kontrol telegram. Jadi itu biar kita fokus ke pemodelnya aja. Nah, kalau tadi fokus ke model, maka dari blok diagram, kemudian dari wiringnya, itu juga harus diuraikan secara lebih baik. Mungkin kalau yang pakai wiringnya pakai kayaknya manual ya, Rizkannya buat buat wiringnya. Kalau tidak salah ada aplikasi yang bagus itu FreeSync atau apa ya, yang untuk membuat gambar pengkabelan itu ya, wiring diagram dari MCU, entah Arduino, entah relay, itu ada ininya, ada programnya. Pernah tahu enggak, Rizkan? Rizkan? Hilang ya, Rizkan? Oh, Rizkan? Rizkan ada? Yang ya hidup. Pak, HP satunya Pak. Oh ya, ya. Mungkin jaringan ulun Pak, yang di laptop ini Pak, yang gua. Langsung keluar gitu dari jaringan di laptop yang tadi. Nah, jadi maksud saya tadi di Rizkan, ada aplikasi khusus yang memungkinkan kita untuk menggambar, atau tadi kata Pak Rum kan wiring diagramnya itu pengkabelan segala macam, koneksi antara part atau komponen di perangkat ini itu menggunakan FreeSync kalau tidak salah. Itu mungkin saya tulis saja di kalau memang belum pernah tahu aplikasi itu bagus, kita bisa menggambar pengkabelan segala macam. Kalau misalkan kita tidak membeli software secara resmi. Kemudian lagi, sebentar saya tulis tadi urutannya sudah
Nah, kalau nanti memang tidak fokus kepada proses penghematan energi listrik PLN-nya, jadi itu segala sesuatu yang berhubungan dengan itu dihapus saja dari naskahnya untuk tidak menimbulkan pertanyaan. Nah, hanya saja kita perlu di suatu hasil penelitian itu kan perlu kontribusi yang real ya, yang bisa dilihat atau bisa disumbangkan bagi mungkin penelitian-penelitian berikutnya. Itu kira-kira apa yang unik Rizkan yang ditemukan pada saat melakukan penelitian ini? Mungkin ada sesuatu yang ditemukan merakit pada saat mengcoding atau pada saat menyusun laporannya, terutama misalkan itu ada hal-hal yang ditemukan tidak? Yang sebelumnya, oh ternyata ini, misalkan. Saya tidak menyangka ada ini, ternyata ada ini. Rizkan? Pon, Pak. Headsetnya mungkin bisa dipasang ke handphonenya yang sekarang menyorot ke alat, Rizkan. Iya, Pak. Duduk. Kendala jaringan ini Pak Romi, Pak. Nah, dan Rizkan, baik. Rizkan? Ini Pak, jadi jaringan laptop mati Pak. Pakai HP aja Pak. Ya, baik. Sudah? Bisa terdengar suara saya, Rizkan? Apa tadi Pak? Nah, baik, sudah dipasang headsetnya. Nah, selama melakukan penelitian ini pernah tidak atau ada sesuatu tidak yang unik yang ditemukan? Misalkan kalau kan tadi Rizkan kan membuat sendiri nih, merakit sendiri alatnya dari awal, dari beli komponen, kemudian merakit, memasang koneksi kabel jumper dan lain-lain. Itu ada sesuatu yang sempat ditemukan, oh ini selama saya diajari Pak Fadil atau dibimbing Pak Fadil ini tidak ada nih. Ada sesuatu yang saya temukan, misalkan apa kira-kira unik mungkin pada saat rakit. Ditemukan Pak. Yang unik, ternyata kalau yang ditemukan Pak, masalah yang ditemukan di aja Pak, di Not MCO aja Pak. Kan kita belum belajar Pak. Terus kan mempelajari itunya. Kan masih yang masih WP itu aja Pak yang masih membuat saya senang lah mempelajari itu. Gunanya banyak Not MCO ini, kada yang spesies ini aja Pak, ada banyak lagi yang lain kegunaan yang dapat digunakan lawan Not MCO-nya. Terus apa yang unik di Not MCO? Misalkan kalau menggunakan pin D4321 itu apa keuntungannya? Atau misalkan itu yang bisa di di program digital pinnya ada berapa? Yang mana Pak? Yang digital pinnya Pak? Yang D4 itu Pak? Kalau itu aja Bang Pak, yang kan memilih yang itu Pak, memilih yang jadi di D4 sampai D4 Pak. Kalau yang di lain Pak, menurut susah Pak. Kalau pinnya itu aja jadi pilih. Kalau misalkan lampunya lebih dari 4, misalkan 8, kemudian relaynya 8 channel, itu pin berapa lagi yang bisa digunakan di Not MCO? Itu pin seterusnya Pak, pin 5, D6. Kannya Pak kita karena di coding bukan D4 lagi terus Pak. Ya, yang di coding apa ini? Kalau di on-check di ada kayak nama lain Pak, mau on-check di Google-nya, nama yang ininya ada kayak tergantung pengeluarannya Pak. Jadi Pak angka 1, 2, 3 itu Pak, kalaunya bukan ada di pakai ID Pak. Itu kalau itu kan programnya kan sama kan, Arduino kan? Inisialisasi pinnya di program Arduino-nya itu pakai apa? Tipe datanya? Untuk memberi variabel si D1, 2, 3, 4. Tipe datanya apakah integer, byte, apa biner? Pak, integer Pak. Integer ya? Kan boolean bisa nggak? Itu kan cuma 2 kan ininya. Datanya kan 0 dan 1 kan? Enggak.
Nah, maksud saya hal yang kayak gitu itu nanti tolong ditulis aja sebagai apa namanya ya, temuan. Misalkan, oh ternyata misalkan apa? Oh ternyata ini, oh ternyata Iya. MCO ini bisanya maksimalnya apa? Itu ya yang ditulis untuk bisa dijadikan apa namanya ya, ya sekedar kesimpulan bahwa dari ini kalau misalkan secara umum ya, karena ini alat ini kan sudah banyak sekali dibuat oleh orang sih. Jadi di luar sana pun ya tinggal pakai saja, eh, tinggal menghubungkan perangkatnya, programnya sudah ada, tinggal gunakan. Tapi hal-hal yang spesifik seperti yang tadi itu kadang-kadang kan orang tidak tidak semuanya tahu. Jadi apa namanya, keterbatasan pin MCU-nya kah, atau misalkan jarak kendali dari MCU-nya itu berapa meter misalkan, atau WiFi-nya harus eh, koneksinya yang seperti apa yang diinikan, misalkan dia harus harus pakai 2,4 GHz, dia channel berapa, itu kan harus ada tuh spesifik. Tahu nggak no, Rizkan itu si dia pakai 2,4 GHz kan, namanya kan wifi-nya kan, terus dia di channel berapa? Iya. Di channel yang mana Pak? Kan di 2,4 GHz itu kan ada channelnya, misalnya channel 1, 2, 3 sampai 11 kalau tidak salah. Itu di setting di channel berapa? Channel WiFi untuk Node MCO Pak. Terus. Kalau ulun Pak bukan apa namanya, bukan WiFi, jadi ulun pakai hotspot HP aja Oh, Pak. pakai hotspot HP. Nah, itu dia. Itu dia. Berarti kan bisa. Jadi pakai hotspot HP bisa. Iya. Nanti sebenarnya itu bisa ditelusuri, tapi kalau misalkan, maksud saya kalau misalkan mau lebih detail, nanti riskan telusuri di hotspot handphonenya, itu tuh WiFi 2,4 GHz, Iya. ya di jalur channel berapa. Nah, jadi orang lebih detail bisa tahu, oh pakai channel ini di handphone dengan spesifikasi ini, mungkin tidak perlu menyebut merek misalkan ya, anunya handphonenya, tapi Iya. spesifikasinya itu. Dia pakai chipset apa. Kadang-kadang yang seperti itu yang orang mungkin tidak bisa jelaskan dengan detail lah, nuliskan bahwa ada yang bertanya, ini kalau pakai chipset SoC dari handphonenya pakai Snapdragon sekian misalkan, itu bisa tidak jalan. Tapi kalau misalkan Rizkan sudah bisa menjelaskan itu kan, ini yang kami gunakan untuk perangkat ini atau alat yang kami rakit itu pakai Android sekian, Android 9 misalkan, kemudian chipset dari Androidnya ini, WiFi yang digunakan pakai chipset apa, kemudian tadi pakai frekuensi 2,4 giga di channel berapa gitu. Nah, kira-kira itu ya, mungkin itu aja masukan dari saya tambahannya tadi. Karena ini sudah waktunya Jadi, 10. Ya. jadi itu tambahan di kesimpulan nggak Pak? Sebenarnya itu di pembahasan, tapi kalau misalkan mau Pembahasan. Iya. di kesimpulan itu kan secara umum saja sebenarnya, bukan menjelaskan lebih detail. Tapi kalau yang lebih detail seperti itu di pembahasan nanti. Kalau misalkan mau dibuat subbab sendiri, mungkin temuan-temuan atau apa namanya ya, ya boleh spesifikasi detail dari keseluruhan apa yang sudah dibuat gitu. Itu untuk membedakan antara apa yang sudah dibahas oleh penelitian sebelumnya dengan yang sekarang Rizkan lakukan. Jadi kalau mengendalikan Telegram itu kan sudah banyak, tapi kalau yang menjelaskan secara detail perangkat yang digunakan itu menggunakan apa namanya, chipset apa, Android versi berapa, dan lain-lain tadi ya, itu disebutkan sampai channel WiFi-nya channel berapa itu disebutkan. Jadi orang-orang tahu, pakai channelnya channel ini yang mau jelas. Kira-kira itu ya, Rizkan ya. Iya Pak. Terbatas soalnya. Mungkin nanti kalau setelah ini aja. Mungkin. Iya Pak. Dan kira-kira itu Pak Fadil, Pak Romi, mungkin kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, terima kasih Pak Budi. Oke, untuk Pak Romi kira-kira ada lagi mau ditambahkan Pak Romi? Silakan. Ada di naskah yang terakhir tuh lampiran tuh nggak ada sama sekali itu jadinya. Mestinya data-data tentang MCU ya, cara hardware nggak ada satupun begitu. Yang dikirimkan ke saya ya file PDF-nya itu nggak ada sama sekali. Saya bingung juga nih apa namanya, kok lampirannya nihil sama sekali begitu. Ya nanti juga dilengkapi ya, itu dilengkapi jangan Enggak Pak. Nanti on kirim yang pelengkapnya Pak. Nah, itu berkaitan dengan ini tadi yang di apa ya, diharapkan oleh Pak Budi tadi tentang spesifikasi pinnya,
MCU-nya apa yang bisa dikembangkan dari MCU itu sendiri. Kan itu banyak sekali. Kalau kita tahu dari daftar lampiran yang ada, baik itu spesifikasi secara hardware maupun mungkin kalau perlu juga ada spesifikasi untuk pengembangan softwarenya. Iya, Pak. Saya kira segitu aja. Nanti ada catatan dari saya. Iya, Pak. Dari saya selanjutnya saya kembalikan lagi. Saya kira cukup. Saya kembalikan ke Pak Fadilah. Silakan Pak Fadilah. Oke, itu tadi ya. Jadi ada banyak catatan ya. Gitu ya. Itu nanti silahkan dipenuhi kan. Kemudian Iya, Pak. catatan-catatannya mungkin lebih detailnya nanti akan dikirimkan. Iya, Pak. Ada catatan. Iya. Nanti tambahkan catatan aja, Pak. Ya. Oke, kalau gitu kita waktunya sudah habis ya. Iya. Kalau gitu untuk Mas Ram sendiri ada yang mau ditanyakan kira-kira baik ke Pak Budi atau ke Pak ini? Ada yang kurang jelas? Nggak ada, Pak. Nanti on lengkapnya yang kayak jar Pak Rumi itu, Pak, yang lampirannya. Kemarin sudah ada, Pak, cuma kan di SGO harus ada ini aja. Jadi on potong Pak lampirannya. Oke. Nanti dilengkapi lagi. Iya, Pak. Oke, kalau gitu silahkan ditutup saja. Teruskan. Demikian dari presentasi ulun, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal berikutnya. Masih nyambung, masih lanjut. Jadwal berikutnya. Pak Budi masih Lanjut ya? lagi ya. Iya. Pak Budi. Kayaknya masih kita kan.